Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kami dari kelompok 4 kelas B mata kuliah Termodinamika 2 akan memberikan presentasi hasil laporan proyek kami yang berjudul Analisis Pengaruh Biodiesel terhadap Kinerja dan Emisi Mesin Diesel. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Insinyur Haji Jojo Sumarjo, STMT/IP, yang telah memberi kami bimbingan dalam melaksanakan tugas proyek kami. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Dimas Bahrudin, lalu Aisyah Agustin, Putri Aprilia, Muhammad Rahmat Syafruddin, Ahmad Taufik Ginanafsi, Wahid Homzadun, Muhammad Riko Arayan, dan Muhammad Arik Zaidi. Nah, yang pertama-tama yaitu analisis pengaruh biodiesel terhadap kinerja dan emisi mesin diesel. Nah, kebutuhan energi yang terus meningkat serta dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil mendorong kita untuk mengembangkan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui, mesin diesel merupakan mesin yang memiliki efisiensi thermal yang lebih baik daripada mesin bensin. Nah, namun bahan bakar asli mesin diesel, yaitu solar, masih menghasilkan emisi yang lebih buruk daripada mesin bensin. Emisi yang dihasilkan tentunya berasal dari CO atau karbon oksida, HC atau hidrogen karbon, lalu NOx yaitu nitrogen oksida. Nah, apa itu biodiesel? Nah, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati. Nah, karena bahan bakar biodiesel mengandung minyak nabati atau berasal dari tanaman atau tumbuhan, buah-buahan, biodiesel memiliki kelebihan yaitu memiliki kandungan oksigen. Nah, selanjutnya ini adalah 5 bahan baku biodiesel. Yang pertama adalah minyak kelapa dari kelapa sawit, yang kedua berasal dari kelapa, yang ketiga dari minyak ikan, yang keempat dari minyak zaitun, yang kelima adalah minyak dari kacang-kacangan. Nah, pengaruh biodiesel yaitu menurunkan emisi karbon oksida hingga 10%, meningkatkan konsumsi bahan bakar, mempengaruhi efisiensi energi dan karakteristik pembakaran sistem, berpengaruh pada kinerja mesin seperti efisiensi thermal dan SFC, lalu mengubah karakteristik emisi gas buang yang lainnya. Nah, selanjutnya sistem termodinamika pada mesin diesel. Nah, mesin diesel merupakan open volume control system. Mesin diesel memiliki proses yaitu udara dan bensin lalu dikompresi, dipadatkan, lalu menghasilkan kerja W-in, lalu udara dan bensin hasil kompresi tersebut akan menghasilkan panas yang disebut juga Q-in. Nah, udara yang kompresi panas tersebut akan mendorong si piston dan menggerakkan putaran mesin atau crankshaft yang disebut juga W-out. Nah, hasil dari buangan udara bensin terkompresi tersebut akan dibuang menuju knalpot yang berarti Q-out. Nah, persamaan termodinamika mengandalkan persamaan keseimbangan energi input dan output. Nah, persamaannya yaitu Q yaitu laju perpindahan panas minus W yaitu kerja yang dihasilkan sama dengan perubahan massa keluar dan entalpi keluar dikurang
perubahan massa yang masuk dan H entalpi yang masuk ke pembakaran. Nah, proses pembakaran dalam mesin diesel merupakan proses reaksi eksotermik yang mengubah energi kimia menjadi energi panas. Secara umum, reaksi pembakaran hidrokarbon dapat dituliskan sebagai CXHY plus O2 menghasilkan produknya CO2 plus H2O plus energi. Nah, selanjutnya efisiensi termal dan kinerja sistem. Rumus efisiensi termal yaitu W out, yaitu daya dan yang dihasilkan mesin, dibagi Qin, yaitu laju perpindahan panas. Metode penelitian kita berisi untuk metode deskriptif kuantitatif. Sumber datanya sekunder dari jurnal ilmiah. Fokusnya analisis kinerja dan emisi mesin diesel berbahan bakar B50 dan B100. Nah, untuk desain penelitian kita menggunakan mesin diesel Common Rail Direct Injection atau CRDI. Variasi putarannya antara 800, 1000 dan 1500 rpm. Untuk beban mesin kita yaitu 600, 1000 dan 2000 watt menggunakan electrical load bank. Nah, ini adalah alat pengukuran kita. Yang pertama ada CRDI, yaitu mesin kita sendiri. Lalu yang kedua adalah engine scanner untuk memprogram monitoring running engine kita. Yang ketiga adalah flow meter untuk monitoring aliran masuk biodiesel ke mesin CRDI kita. Lalu gas analyzer untuk memonitoring seberapa banyak gas buang di dalam knalpot kita. Yang kelima adalah biodiesel, yaitu bahan bakar penelitian kita. Yang pertama adalah load bank untuk mengatur beban mesin kita. Nah, selanjutnya adalah perhitungan specific fuel consumption. Specific fuel consumption merupakan parameter yang menunjukkan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya. Semakin rendah SFC-nya, maka semakin efisien penggunaan bahan bakar. Nah, SFC memiliki rumus massa jenis dari bensin dibagi daya keluar mesin kita, yang berarti SFC merupakan perbandingan seberapa banyak massa jenis bensin kita untuk menghasilkan 1 kilowatt tenaga mesin kita. Nah, bisa dilihat di tabel di bawah. Kita uji dalam 800 rpm dengan beban antara 600, 1000 dan 2000 watt. Nah, B50 menghasilkan 51 liter per kilowatt hour. Lalu B100 juga 57,2 liter per kilowatt per 1 jam. Nah, begitu juga untuk 1000 rpm dengan beban 600, 1000, 2000, begitu juga 1000 rpm. Lalu kita gabungkan pada 800 rpm antara ketiga beban dari B50 maupun B100 dihasilkan 72,8 dan B100 61,9, begitu juga 1000 rpm, begitu juga 1500 rpm. Nah, hasil terakhir kita hasil yang ketiga kita tadi, 800 rpm menghasilkan 72,8 liter kilowatt per 1 jam untuk B50, dan juga B100 menghasilkan 61,97 dan seterusnya. Nah, analisisnya pada seluruh variasi putaran mesin, SFC B100 lebih rendah dibandingkan B50.
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel B100 lebih efisien dalam menghasilkan daya mesin. Nah, mengapa bisa begitu? Karena bisa dilihat dari kanan, B100 memiliki kandungan 100% biodiesel, sedangkan B50 adalah 50-50 antara solar dan biodiesel. Nah, seperti yang kami singgung sebelumnya, biodiesel memiliki kandungan oksigen. Nah, karena B100 memiliki kandungan 100% biodiesel, maka kandungan oksigen yang lebih banyak tersebut akan membantu proses pembakaran pada mesin diesel yang memiliki sumber si bahan bakar itu sendiri, diesel itu sendiri, dan juga udara yang masuk ke dalam pembakaran. Nah, karena itu juga B50 yang hanya mengandung 50% biodiesel akan pembakarannya dalam proses udara itu lebih sedikit masuknya daripada B100 itu sendiri. Lalu, emisi gas buang merupakan indikator dari proses pembakaran dan kondisi termodinamika dalam ruang bakar. Nah, emisi gas buang yang tentunya kita singgung tadi merupakan hasil dari pembakaran yang berupa seperti nitrogen oksida, hidrogen karbon, maupun karbon oksida. Nah, setelah itu pengujian emisi dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan biodiesel terhadap gas buang yang dihasilkan mesin diesel, yang tentunya emisi karbon oksida dan nitrogen oksida. Nah, perubahan emisi CO dan NOx. Nah, pada 800 rpm emisi turun 1,48%, sedangkan NOx turun 1,85%. Nah, pada 1000 rpm merupakan RPM yang ideal bagi mesin diesel untuk menghasilkan kecepatan yang konstan. Maka dari itu 1000 rpm yang ideal memiliki penurunan emisi CO yaitu 7,89%, lalu NOx sekitar 20,83%. Nah, selanjutnya pada 1500 rpm emisi meningkat akibat temperatur pembakaran yang lebih tinggi, dan tentunya proses pembakaran yang sangat cepat membuat proses pembakaran dari antara udara dan gas buang di dalamnya menjadi tidak teratur atau tidak baik, yang tentunya bisa dilihat emisi karbon oksida kita meningkat drastis sekitar 45%, dan NOx meningkat drastis sekitar 65%. Nah, lalu persamaan energi dan kehilangan energi yang memiliki rumus Q-in, yaitu energi yang masuk ke dalam ruang bakar sama dengan W out, yaitu daya yang dihasilkan mesin, plus Q loss, yaitu energi yang hilang. Tentu saja energi yang kita proses dalam pembakaran kita atau ruang bakar memiliki kekurangan, yaitu tentu saja energi yang hilang atau tidak diproses sepenuhnya terhadap mesin. Karena seperti yang kita ketahui, mesin pembakaran dalam memiliki efisiensi hanya sekitar 34% dan semiripnya. Lalu selanjutnya hasil perbandingan efisiensi. Nah, pada putaran RPM kita dibagi 0, lalu kita dibagi antara B50 dan B100, nah menghasilkan 1,17%. Artinya efisiensi thermal B100 meningkat sekitar 17% dibandingkan
B50 pada 800 rpm. Dan tentunya 1000 rpm juga sama, meningkat sekitar 68% dibandingkan B50. Pada 1500 rpm, B100 meningkat 75% dibanding B50. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, SFC pada B100 lebih rendah dibandingkan B50 pada hampir seluruh putaran mesin, sehingga penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien. Meskipun biodiesel memiliki nilai kalor lebih rendah, kandungan oksigen di dalamnya membantu proses pembakaran yang lebih sempurna, sehingga efisiensi meningkat dan emisi karbon oksida menurun pada putaran yang rendah hingga menengah. Nah, namun pada 1500 rpm yang merupakan emisi yang tertinggi, emisi karbon oksida dan nitrogen oksida meningkat akibat temperatur pembakaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, biodiesel dapat meningkatkan efisiensi sistem, tetapi juga berpotensi meningkatkan emisi NOx pada putaran yang tinggi. Nah, sekian laporan proyek presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 kelas B termodinamika 2. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.